Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Nisa. Nah, di video kali ini sesuai janji aku di video sebelumnya, aku bakalan nge-review dan ngasih tahu bagaimana cara menggunakan kamera yang baru saja aku beli, yaitu EOS M100. Yeay! Nah, di sini perlu aku jelaskan dan aku tegasin bahwa aku bukan kameramen ahli, bukan yang profesional juga, bukan fotografer juga, dan seperti youtuber lain yang ngevlog kayak gitu, yang tahu editan-editan bagaimana cara menggunakan kamera itu enggak gitu. Nah, jadi aku juga baru belajar beberapa hari ini setelah aku beli kamera ini, makanya aku mau ngasih tahu kalian, semoga bermanfaat. Nah, aku nge-reviewnya ini secara cepat aja, secara yang aku tahu, semoga kalian suka. Nah, jika ada salah-salah yang nggak aku ngerti, tolong komen di bawah, boleh. Dan jangan lupa like dan subscribe. Nah, ini dia teman-teman. Sesuai janji aku bakalan ngasih tahu bagaimana cara menggunakan kamera Canon M100 ini. Nah, di sini baterainya udah aku masukin. Tinggal dibuka cantolannya. Ini udah ada baterainya. Terus ini memorinya juga udah kepasang. Talinya juga udah aku pasang biar gak jatuh. Terus kita pasang lensanya dulu. Kita buka tutup ya. Ini lensanya masih baru, masih ditutup. Ini pemasangannya kayak biasa. Nah, udah dipasang, lensanya juga udah aku buka. Nah, ini tombol on off ya, cukup jelas. Nah, ketika kita hidupin, dia akan muncul pemberitahuan kayak gini. Untuk pakai kamera sepenuhnya, tekan dan tahan switch ke arah tanda panah, lalu putar untuk membuka kunci. Nah, yang dimaksudnya itu adalah ini. Jadi kita harus ngeputar dulu kameranya itu sampai kebuka. Nah, jadi lensanya itu memanjang. Seperti ini. Nah, nanti pemberitahuannya itu akan menghilang dengan sendirinya jika lensanya sudah kita buka. Di sini ada menu, ada beberapa menu di sini. Ada menu, ada tombol jaringan untuk WiFi, Bluetooth-nya juga bisa. Terus di sini ada settingan, ada gambar sampah, zoom out atau zoom in. Ini juga mengatur kecerahan, ini flashnya aktif, ini untuk info lebih lanjut, dan ini untuk melihat galeri foto dan videonya. Nah, di atas juga ada yang ini pengaturannya otomatis langsung dari kamera. Yang ini manual, yang ini untuk video manual. Nanti untuk merekam videonya kita menggunakan tombol ini. Ini untuk menekan ini ya, jika mengambil foto, memotret, dan ini juga bisa kita putar. Untuk zoom in atau zoom out, kita bisa memutar depan kameranya seperti ini. Ini aku lagi setting di mode otomatis aja, karena aku sebenarnya lebih suka mode otomatis karena nggak ribet ya, nggak ngatur-ngatur manual. Nah, soalnya aku nggak suka yang ribet-ribet, jadi aku ngatur ini di otomatis aja. Karena kalau sama aku, karena nggak suka ribet, wanita juga nggak suka ribet, cewek. Nah, aku pakai yang otomatis ini biar langsung settingannya itu dari kameranya sendiri. Yang penting sama aku gambarnya bersih, cerah, itu udah cukup. Tapi kalau kalian mau atur, bisa atur sendiri. Nah, di sini juga ada beberapa, ini juga bisa dibuka. Ini ada cantolannya. Nah, ini bisa dibuka untuk flash tambahannya.
Ini bisa kita lipat, kita masukin lagi. Nah, ini untuk otomatis. Kalau ini aku letakin remote AC aku di situ. Nah, itu bisa kita foto, bisa di zoom in, zoom out dengan memutar lensanya itu. Nah, jadi dia cari fokus sendiri kalau otomatis. Di zoom in, di zoom out. Nah, seperti itu. Jadi, nggak perlu ribet gitu ya. Nah, kalau manual, kalian itu bisa ganti aja ini ke manual, tinggal diputar. Nah, sekarang dia udah ke manual. Nah, ini dia. Ini udah settingannya udah manual ya. Di sini di kiri pojok atas ada tanda M. Nah, di kamera ini juga udah mempunyai fitur layar sentuh. Jadi kalian udah bisa nyentuh-nyentuh ya. Nyentuh-nyentuh udah halal, udah dibeli, udah sah. Jadi ini ya, nggak ngerusak gitu. Nah, jadi kalian itu bisa sentuh ya. Sentuh ini ada pengaturannya, tekan M. Nah, kalau yang M gede ini manual. Kalau kalian pilih ini, itu semua bisa kalian atur. Semua ISO-nya, apanya F-nya, ininya semuanya bisa kalian atur. Nah, tetapi kalau kalian pilih yang AV atau TV itu tidak semuanya manual. Nah, tetapi jika kalian memilih menu AV and TV ini, jadi itu tidak semuanya manual. Jadi ada beberapa settingan yang tidak bisa kamu atur. Dan ada beberapa settingan lagi yang bisa kamu atur dan yang lainnya itu ngikut. Begitu juga dengan TV. Nah, ini yang manual ini belum pernah aku coba karena memang kembali seperti tadi aku sukanya otomatis aja, nggak perlu ribet ya. Jadi aku selalu memakai yang otomatis yang di atas ini. Nah, di bawah ini juga banyak pilihan. Jadi tergantung kalian itu motretnya apa gitu. Bantuan kreatif, di sini juga kulit halus sudah ada bagi yang cewek gitu. Gak mau jerawat-jerawatnya, bopeng-bopengnya kelihatan. Ini juga udah bisa digunakan seperti kamera beauty gitu ya. Ini potret, ini landscape, kayak ngefoto pemandangan gitu. Nah, ini close up, kalau yang dari dekat ngambil fokus. Ini sport yang kalau kalian foto atau video yang lumayan ya kecepatannya. Ini makanan. Jadi ada ini ya, ada pengaturan-pengaturannya di sini semua. Nah, kita back. Nah, ini masih manual. Aku mau kembaliin lagi settingannya ke otomatis dulu ya. Ke otomatis. Nah, di sini kita bahas dulu menu-menu yang ada di pojok kanan ini. Ini ada menu. Jika kita tekan, ini ada beberapa pilihan gitu ya. Nah, ini ada pengaturan kameranya. Ada modus drive, ini ada self timer untuk mengatur waktu pengambilan fotonya. Terus ini ada kamera pengaturan 1, pengaturan 2, pengaturan 3, banyak ya. Kualitas gambarnya kita bisa pilih, rasio aspeknya, tampilan info potret, tampilan terbalik juga bisa. Ini juga, jadi kalian kalau mau setting yang general, yang umumnya, bisa di sini. Nah, bisa ini juga, slow motion juga. Ini untuk settingan kameranya. Ada yang buat folder, bisa bulanan. Untuk ngeformat kameranya juga bisa di sini. Terus ini bisa modus EXO, hemat daya. Kalian tinggal pilih sesuai dengan
yang kalian mau. Gimana kecerahan layar kameranya, zona waktu, tanggal, bahasa juga digunakan. Nah, di sini aku menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih mudah dipahami. Nah, ini juga ada, bisa dilihat sendiri, ini juga ada. Nah, kamera ini sudah dilengkapi fitur koneksi WiFi. Ini bisa kita masukin WiFi-nya, cuman belum aku koneksi karena aku lupa password rumah aku sendiri itu apa. Jadi belum aku masukin sejak ngebeli. Maaf ya. Pengaturan nirkabelnya juga bisa diatur, bisa WiFi, Bluetooth, terus nama kamera kalian bisa kalian ubah, kayak gitu. Terus ini ada sertifikat, logo sertifikatnya, hak cipta dan riset kameranya juga bisa. Jadi kalian itu bisa ngeriset kamera dan mengubah settingannya dari awal lagi. Ntar biasa kan kalau di manual itu udah semuanya udah kalian utak-atik gitu kan, jadi bingung mau ngebalikin seperti awal lagi. Bisa di reset atau di format ulang lagi pengaturan kameranya seperti biasa. Nah, dia akan kembali ke otomatis lagi, jadi nggak ribet. Nah, ini yang di bawah itu untuk ngelihat galeri. Nah, di pojok kanan bawah ini itu ada menu tempat yang ini, itu kalian bisa ngelihat galeri. Nah, ini ada beberapa foto yang udah aku ambil kemarin coba-coba dan lumayan bersih. Ini lumayan bersih. Jangan dilihat ya, karena soalnya banyak foto-foto aku sama suami. Nah, itu bisa dilihat dan ini bisa diputar. Jadi bisa menggunakan zoom in dan zoom out, memperbesar, memperkecil, bisa kita sentuh, bisa kita putar ini juga untuk melihatnya. Dan kalau ngehapus itu bisa menggunakan menu yang ada gambar tong sampahnya. Ini menu hapus, bisa. Ini juga ada pilihannya. Hapusnya yang seperti apa. Nah, ini bisa, ada foto aku nggak pakai jilbab. Nah, ini bisa diperkecil gitu dengan memutar tombol yang ini. Dengan putar tombol yang ini, jadi tampilan galerinya itu akan berubah ya. Nah, ini juga sebenarnya belum pernah aku pakai. Nah, ini. Nah, itu dia akan kembali ke pengaturan WiFi-nya yang seperti kita pilih di menu tadi, yang ini. Dia akan ke sini ya. Nah, sama. Jadi ini seperti jalan pintasnya itu. Untuk settingan, jadi tombol menunya ini bisa digunakan untuk back kembali. Jadi kalian kalau udah buka apa aja, untuk kembalinya bisa tekan menu ini. Nah, untuk ini, untuk merekam video, kalian harus tekan tombol yang ini. Nah, tombol ini tuh, karena dia masih di otomatis, jika kalian tekan tombol video yang ini, maka video yang akan diambil itu juga akan otomatis. Tapi jika kalian tekan yang gambar ini, kalian pilih ini. Nah, ini di video manual yang kalian tekan ini, dia itu akan ngerekam secara manual. Jadi kalian bisa atur dulu sebelum mengambil video, kalian atur dulu, dia itu nanti akan ngerekam. Nah, yang perlu kalian tahu lagi, ini layar belakangnya ini itu bisa kita buka seperti ini. Nah, begini. Jadi dia tampilannya begini. Nah, jika kalian mau foto selfie atau ngevlog, kamera ini cukup membantu ya. Kamera ini cukup membantu. Nah, jadi kita kayak pakai kamera depan itu. Tapi mata tetap harus fokus di lensanya ini. Karena kalau kalian ngelihat ke layarnya, nanti hasilnya mata kalian itu bakalan kayak ngelihat ke atas gitu. Nah, ini juga bisa kita atur di sini. Jelas nggak?
Ini kan agak ribet gitu ya. Agak ribet kalau kalian pegang pakai tangan kiri gitu, terus harus ngeklik ini potretnya itu ribet banget gitu. Nah, jadi di sini ada pilihannya. Nah, ini setelah dibuka ada menu pilihan gitu, ada Q di sini. Kita tinggal pilih, ini kita bisa pilih untuk potret diri. Seperti ini. Di sini juga bisa. Nah, ini efek kulit halus bisa kita cerahkan. Bisa kita iniin. Bisa dimulusin, bisa nggak dimulusin. Terus ini juga ada settingan kecerahannya. Bisa dinaikin, bisa diturunin. Nah, terus di sini juga ada semua deh, bisa diatur. Bagian belakangnya bisa, fokusnya bisa kita atur. Di belakangnya tampak buram bisa kita atur. Nah, di sini karena memakai tangan kiri ini cukup susah, jadi di sini itu kita bisa menggunakan layar sentuh. Jadi ketika kita sentuh layarnya itu, dia akan langsung memotret diri. Nah, aku ini coba menggunakan tangan kanan. Nah, tinggal potret. Nah, dia tinggal ngepotret gitu. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet pegang pakai tangan kiri, itu kan agak ribet gitu ya. Pakai tangan kanan pun bisa. Jadi itu suka-suka kalian mau gimana caranya. Nah, itu. Dan kalau ngebuat vlog ini karena kameranya cukup susah, susah ya kalau dipegang, kalau menurut aku itu lebih baik pakai bantuan tongsis atau tripod. Jadi kalian bisa memasukkannya ke sini. Nah, itu biar lebih gampang dipegangnya. Jadi kalian tinggal pegang gitu.